Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius. Jadi pada koordinat kartesius kita bisa menentukan posisi dari sebuah titik. Nah, biasanya posisi-posisi yang muncul dalam pertanyaan koordinat kartesius yang ditanyakan yang pertama itu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua ada posisi titik terhadap titik pusat atau titik 0,0 atau banyak buku yang menulis titik O. Ada juga posisi titik terhadap titik lain. Nah, untuk memahami ketiga hal di atas akan diberikan contoh soal dan cara pengerjaannya sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah koordinat kartesius dengan 5 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, dari kelima titik ini, contoh soal menanyakan 10 hal. Yang pertama adalah posisi titik A terhadap sumbu X, yang kedua posisi titik B terhadap sumbu Y, yang ketiga posisi titik C terhadap sumbu X, yang keempat posisi titik C terhadap sumbu Y, yang kelima posisi titik D terhadap titik 0,0 atau titik O, yang keenam posisi titik E terhadap titik pusat ya, alias titik 0,0 atau titik O. Yang ketujuh adalah posisi titik A terhadap titik B, dan yang terakhir adalah posisi titik B terhadap titik E. Nah, kita jawab yang pertama dulu alias yang A. Posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu titik A. Nah, lalu kita lihat lagi sumbu X di sebelah mana? Oh, di sini. Nah, cara menjawabnya gimana? Gampang sekali. Tinggal dituliskan dari sumbu X titik A berjarak. Nah, untuk menentukan jaraknya berarti dari sumbu X ke titik A ada berapa satuan. Nah, dari sumbu X ya ke titik A ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Arahnya jangan lupa arahnya ke atas ya. Ke atas. Nah, ini mudah sekali untuk yang A. Sekarang yang B. Posisi titik B terhadap sumbu Y. Nah, titik B di mana sih? Kita cari, oh ini titik B. Berarti dari sumbu Y ya. Titik B berjarak dari sumbu Y. Nah, ini ya, dari sumbu Y terhadap titik B. Kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ke sebelah mana? Ini kan berarti ke kiri. Kalau ke sini ke kiri, ke sini ke kanan. Ke atas, yang ini ke bawah. Kalau ke sumbu B, ke titik B berarti ke kiri. Dari sumbu Y, ini ya sumbu Y ya, ke titik B itu jaraknya 4, arahnya ke kiri. Jadi penulisannya seperti ini. Lalu yang C. Posisi titik C terhadap sumbu X. Nah, titik C terhadap sumbu X. Jika diperhatikan, titik C ini tepat berada di sumbu X ya. Jadi penulisannya titik C tepat berada pada sumbu X. Atau boleh juga penulisannya seperti ini. Titik C berjarak. Nah, kalau tepat pada sumbu X berarti berjarak 0, jaraknya 0 ya terhadap sumbu X.
arahnya nggak usah karena tepat ya. Lalu yang D, titik C terhadap sumbu Y, titik C terhadap sumbu Y. Nah, berarti dari sumbu Y titik C berjarak dari sumbu Y, berarti ke titik C berjarak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan. Satuan ke kanan. Ke kanan ya, ke arah kanan. Lalu yang E. Nah, posisi titik D terhadap titik pusat alias titik 0,0 alias titik O. Bagaimana cara pengerjaannya? Berarti dari titik pusat alias titik O 0,0, titik D berjarak. Nah, kalau ini harus pakai rumus. Bagaimana rumusnya? Tulis dulu aja titik D. Nah, titik D ini koordinatnya berapa koma berapa titik D. Nah, ini ya. Titik D ini koordinatnya adalah 0,6. Nah, lalu titik pusat juga, titik pusat itu jelas koordinatnya 0,0. Nah, dari dua titik ini kita masukkan rumus. Berarti titik D 0,6 dikurangi titik O 0,0. Nah, berarti ini adalah 0 dikurangi 0, lalu min 6 dikurangi 0. Nah, 0 dikurangi 0 jelas 0. Min 6 dikurangi 0 juga min 6. Jadi jaraknya adalah 0,6. Jadi dari titik pusat titik D berjarak 0,6. Lalu yang F, berarti posisi titik E terhadap titik 0,0. Berarti dari titik pusat 0,0 titik E berjarak langsung saja masukkan rumusnya. Berarti E itu berapa koma berapa? Adalah 3,-7. Berarti 3-7 dikurangi titik pusatnya 0,0. Sehingga ini hasilnya adalah 3 dikurangi 0 min 7 dikurangi 0. 3 dikurangi 0 3, min 7 dikurangi 0 min 7. Sehingga dari titik pusat titik E berjarak 3,-7. Lalu yang G sekarang. Posisi titik A terhadap titik B. Berarti dari titik A, dari titik B ya. Berarti yang terakhir dulu yang ditulis dari titik. Kalau ini berarti dari titik pusat, yang ini berarti dari titik B. Nah, titik B berapa sih koordinatnya? Min 4, min 2. Titik A berjarak titik A itu berarti koordinatnya adalah 7,5. Berjarak. Nah, berarti A yang ditulis di depan ya. A berarti 7, 5, 7 dan 5 dikurang B min 4 dan min 2. Nah, berarti 7 dikurangi min 4, yang ini 5 dikurangi min 2. Sehingga 7 dikurang min 4. Nah, min ketemu min jadi plus ya. Berarti 7 plus 4 ini juga min ketemu min jadi plus 5 plus 2. 7 tambah 4 adalah 11.
5 tambah 2 adalah 7. Sehingga jarak dari titik B titik A itu berjarak 11,7 atau 11,7 itu artinya 11 ke kanan ya, 7 ke atas. Yang terakhir, posisi titik B terhadap titik E. Berarti dari titik E, nah titik E itu koordinatnya adalah 3,-7. Titik B itu tadi adalah -4, -2 berjarak. Nah, berarti B di sini -4 dan -2 dikurangi E 3 dan -7. Berarti sama dengan -4 dikurangi 3, -2 dikurangi -7. Nah, -4 dikurangi -3. Nah, artinya punya hutang 4, minjem lagi atau menghutang lagi 3. Hutangnya jadi 7 alias -7. Sementara ini min ketemu min jadi plus, jadinya -2 plus 7. Berarti ini adalah -7, ini -2 plus 7. Punya hutang 2, punya uang 7, berarti uangnya masih 5. Sehingga di sini -7,5 adalah jarak dari titik E ke titik B. Nah, itu dia cara pengerjaan soal menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius. Silahkan dipelajari.